semuanya ke perkuliahan AI dan Big Data. Pada hari ini kita akan membahas mengenai etika dan keamanan AI dan Big Data. Tantangannya dalam era kecerdasan buatan dan Big Data, kita akan melakukan juga eksplorasi mendalam tentang bias algoritma, privasi data, regulasi, dan tanggung jawab dalam pengembangan sistem AI yang bertanggung jawab. Jadi, pertama-tama kita akan memahami bias dalam kecerdasan buatan. Ada yang bilang bahwa sistem AI itu biasnya didapat dari orang yang membuatnya. Jadi definisi bias AI sendiri itu adalah kecenderungan sistem untuk menghasilkan keputusan yang tidak netral atau tidak adil terhadap kelompok tertentu. Sumber masalahnya itu didapat dari kesalahan sistematis dalam pengambilan keputusan algoritmik yang berasal dari data historis. Dampak nyatanya uh, akan adanya diskriminasi dalam rekrutmen, penilaian kredit, dan sistem peradilan. Misal, ini sudah lama sekali, tapi beberapa tahun lalu kita melihat bahwa ada sistem foto di Facebook yang ketika dia melihat uh, orang berkulit hitam tidak dianggap sebagai manusia, tapi dianggap sebagai gorila. Ini adalah contoh bias dalam AI. Ini merujuk pada kesalahan sistematis yang mengakibatkan ketidakadilan terhadap kelompok atau individu tertentu. Masalahnya muncul pada berbagai tahap pengembangan sistem, mulai dari pemilihan data pelatihan hingga interpretasi hasil. Mari pembelajaran mesin itu makanya harus benar-benar dibuat agar tidak diskriminatif mungkin. Data yang dimasukkan ke dalam sistem itu harus mengurangi bias sebisa mungkin. Kasus nyatanya, selain yang saya bilang tadi, diskriminasi gender di sistem rekrutmen AI Amazon, yang menurunkan peringkat lamaran yang mengandung kata-kata woman atau perempuan. Kemudian Kompas bias rasial yang biasa mengklasifikasikan terdakwa kulit hitam sebagai beresiko tinggi 2 kali lipat. Dan kemudian pengenalan wajah atau representasi data yang menunjukkan bahwa teknologi pengenalan wajah memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi pada individu berkulit gelap karena kurangnya representasi dalam data latihan. Akar penyebab bias algoritmiknya itu adalah yang pertama, data tidak representatif, yang kalau misalnya ada dominasi dari kelompok tertentu nih dalam datanya, yang membuat model mengasumsikan superioritas kelompok mayoritas, dominasi laki-laki dalam data pelamar teknologi misalnya. Kemudian ketidakseimbangan sampel, jumlah data yang timpang antara kelompok demografis akan memperbesar kemungkinan bias diskriminatif dalam prediksi model. Strategi mitigasi bias AI itu yang pertama pre-processing, pembuatan ulang dan penyaringan data untuk menghilangkan ketimbangan sebelum pelatihan model dimulai. In processing, menambahkan batasan fairness selama proses pelatihan model untuk memastikan keadilan algoritmik. Post processing, penyesuaian hasil model agar lebih seimbang setelah pelatihan selesai dilakukan. Kemudian audit berkala, pengawasan manusia dan audit algoritmik dapat mendeteksi serta mengoreksi bias sebelum implementasi luas. Kita melihat juga tantangan privasi dalam era big data. Misal, pengumpulan dan pemrosesan data itu dalam skala besar itu menimbulkan tantangan yang sangat signifikan untuk menjaga privasi individu. Kalau misalnya data seorang individu 80%-nya dikumpulkan ke dalam sistem big data, mau dianonimisasi seberapa besar, masih ada kemungkinan untuk dianonimisasi. Dan resiko ini lumayan besar. Kita lihat bahwa studi Nature Communications menunjukkan bahwa 87% populasi Amerika Serikat dapat diidentifikasi kembali dari data anonim. Hanya dari 3 titik data, lokasi, usia, dan gender. Pelanggaran data masif, misal
Kasus Equifax 2017 yang mengekspos informasi pribadi 140 juta warga Amerika Serikat karena celah keamanan yang tidak segera ditangani. Dan kemudian penyalahgunaan data melalui data repurposing dan interference attacks yang memungkinkan penyimpulan atribut sensitif dari data tidak langsung tanpa persetujuan. Dari differential privacy atau perlindungan matematis, jadi konsep dasarnya itu adalah pendekatan matematis yang melindungi privasi individu. Cara kerjanya, sistem menambahkan gangguan statistik sehingga apakah data seseorang dimasukkan atau dihapus, hasil analisis keseluruhan tidak berubah signifikan. Ini memberikan jaminan formal bahwa informasi spesifik individu tidak akan terungkap. Implementasi nyatanya, misal kalau misalnya Anda menggunakan device Apple, dia telah menggunakan differential privacy secara mendasar dalam pengumpulan data-data pengguna, terutama data Siri, yang menjaga kerahasiaan sambil memperoleh wawasan populasi yang berguna. Federated Learning ini memungkinkan pelatihan model pembelajaran mesin tanpa mengumpulkan data di server pusat. Jadi tidak ada lagi itu transfer data yang akan rentan akan man in the middle tag. Jadi federated learning itu uh, server pusat mengirimkan model ke lokasi lokal, banyak lokasi lokal misalnya, dan modelnya itu dilatih dari data lokal. Setelah pelatihan di data lokal berakhir, model-model lokal ini akan dikirimkan ke server pusat untuk dilatih kembali atau agregasi parameter. Server pusat mengumpulkan dan menggabungkan pembaruan model dari berbagai perangkat. Di-update lah anggapannya. Dari situ semua akan terbentuk model global yang diperbaiki tanpa data pribadi yang berpindah tempat. Pendekatannya sangat ideal untuk sektor kesehatan, perbankan, dan aplikasi seluler. Misalnya predictive text di HP, kayak misalnya kalau pakai device Apple. Meskipun meningkatkan privasi, tapi federated learning itu tetap memiliki tantangan seperti ketidakseimbangan data dan keterbatasan komputasi lokal. Dari regulasi global, GDPR dan standar internasional, kita mengomongkan standar-standar internasional seperti GDPR Uni Eropa 2018, CCPA California 2020, dan EU AI Act. Kalau misalnya di Indonesia, kita ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia tahun 2022. Jadi ada beberapa hal yang penting: hak individu, hak mengetahui penggunaan data, hak memperbaiki dan menghapus data, hak menyetujui atau menolak pemrosesan, serta hak atas keamanan dan kerahasiaan. Sanksi pelanggarannya ada sanksi administratif, denda dan pembekuan operasional, sanksi pidana hingga 6 tahun penjara, denda maksimal 6 miliar, serta penghapusan data wajib. Jadi dalam konteks AI dan Big Data, pengumpulan data itu harus disertai persetujuan eksplisit dengan kewajiban menjaga keamanan, integritas, dan kerahasiaan informasi. Transparansi dan akuntabilitas algoritmik, ini algoritma itu harus transparan dan akuntabel. Makanya pemahaman logika algoritmik, sumber data, dan parameter model oleh pengguna dan regulator harus transparan. Akuntabilitas, mekanisme jelas untuk menetapkan tanggung jawab, dokumentasi, rekam jejak akan seluruh aktivitas model untuk memastikan auditabilitas dan penelusuran keputusan, serta audit algoritmik berkala, pemeriksaan independen terhadap data, kode model, dan dampak keputusan algoritma. Audit algoritmik ini bertujuan untuk membuka kotak hitam AI. Tujuannya memastikan sistem AI beroperasi secara etis, adil, dan sesuai regulasi melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap data pelatihan, kode model, dan hasil pengujian. Misal, evaluasi komposisi dataset, analisis parameter model, pengujian dampak terhadap kelompok pengguna, serta verifikasi kepatuhan regulasi sebagai proses auditnya.
Kerangka kerja akuntabilitas perusahaan. Eh, jadi algorithm impact statements, penilaian dampak sosial, etika, dan hukum sistem AI. Tim pengembangan yang beragam agar mengurangi bias serta kepatuhan dari regulasi. Explainable AI untuk mengatasi masalah kotak hitam yang tadi. Explainable AI itu adalah AI yang bisa dijelaskan alasan dibalik prediksinya. Ini adalah metode agar model kompleks lebih transparan dan dapat dipercaya pengguna. Karena jujur saja manusia tidak dapat memahami cara bekerjanya deep learning. Makanya ada explainable AI. Menggunakan dua teknik. Yang pertama teknik LIME atau Local Interpretable Model Agnostic Explanations yang memberikan penjelasan lokal untuk setiap prediksi dengan memetakan keluaran fitur input. Sedangkan metode SHAP atau Shapley Additive Explanations membantu pengguna memahami faktor-faktor yang berpengaruh dalam keputusan model AI. Visualisasi model sendiri sangat membantu manusia memahami cara kerja model AI secara intuitif. Tantangannya ada trade-off akurasi versus interpretabilitas. Semakin kompleks modelnya, semakin sulit untuk dijelaskan. Secara kemudian adanya solusi alternatif, jadi menggunakan model yang secara inherent mudah dijelaskan seperti decision tree atau model keputusan atau linear model jika memungkinkan tanpa mengorbankan performa yang dibutuhkan. Keamanan data, fondasi sistem AI yang aman itu ada dari enkripsi data, kontrol akses atau airbag, anonimisasi data, serta tata kelola ketat. Ancaman terhadap model AI sendiri ada data poisoning, kalau misalnya penyerang menyisipkan atau memodifikasi data latih, model inversion, ketika penyerang mengquery model berulang untuk menebak data pelatihan, adversarial attack lewat input injection yang menipu model agar salah klasifikasi, kemudian pencurian model. Dampak serangan terhadap kepercayaan adanya terutama publik nih. Krisis kepercayaan yang berpotensi merusak kepercayaan pengguna dan publik jika AI apalagi mudah dimanipulasi. Contoh nyatanya ada beberapa insiden ChatGPT yang menampilkan judul riwayat percakapan pengguna lain yang memicu kekhawatiran kebocoran data sensitif. Dampak jangka panjangnya, kalau misalnya kegagalan atau penyalahgunaan model AI berkelanjutan, akan menimbulkan krisis kepercayaan yang menghambat adopsi teknologi, terutama di sektor krisis, misal kesehatan atau transportasi otonom. Implementasi praktisnya, checklist keamanan AI. Jadi yang pertama, audit selalu data pelatihan. Yang kedua, implementasi privacy by design dari awal sampai akhir. Yang ketiga, pengujian adversarial. Jadi kalau misalnya Anda di keamanan sistem informasi atau di keamanan IT lah, Anda nanti mungkin akan diminta untuk melakukan pengujian ketahanan model terhadap serangan adversarial terhadap sebuah model AI sebelum deployment, dan juga monitoring keberlanjutan, monitoring yang berlanjut. Jadi performa model harus dipantau secara real time, deteksi anomali, setiap anomali, dan melakukan audit yang berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika, keamanan, dan juga regulasi. Di masa depan, yang bertanggung jawab akan memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu, transparansi, kolaborasi global, edukasi berkelanjutan, dan inovasi yang bertanggung jawab. Kurang lebih begitu saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton, mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.